Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Selamat siang adik-adik. Apa kabar ini adik-adik? Baik, kita absen dulu ya. Mirna Walo, ada Ibu. Gasanti Huda, ada Ibu. Katarina, ada Ibu. Marian Lulu, ada Ibu. Benedikta, ada Ibu. Angelina, ada Ibu. Irna Redi, sakit. Irna Redi sakit. Sebelum kita memulai materi layanan, ingin minta satu dari kalian untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita sedikit berdoa. Yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan perlindungan dan juga rezeki kehidupan yang kami rasakan pada detik ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelayanan kami. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini bagi kami untuk sekarang dan masa depan. Nama kami puji Tuhan hingga sampai masa. Amin. Yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik JJ. Jadi, materi layanan hari ini adalah perencanaan karir. Ada yang tahu pengertian dari perencanaan karir? Belum tahu, Ibu. Baik. Jadi perencanaan karir itu menurut Mastur dan Triyono 2014, perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan berfokus dengan berdasarkan pada potensi atau minat, bahkan keyakinan dan lain-lain yang adik-adik miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan adik-adik untuk menjadi dan berkembang. Terus ada tujuan perencanaan karir. Jadi tujuan pertama yaitu dapat memahami dan menilai diri sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam adik-adik mengenai kemampuan minat dan bakat dan sikap adik-adik. Terus yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam diri adik-adik dan ada dalam masyarakat, seperti nilai-nilai dalam diri sendiri. Jadi nilai-nilai dalam diri sendiri adalah prinsip yang adik-adik pegang teguh dan mempengaruhi cara adik-adik berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Contohnya itu seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, kasih sayang, dan keberanian. Yang kedua, nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya adalah prinsip yang dipegang oleh kelompok masyarakat tertentu yang mempengaruhi perilaku norma dan tradisi adik-adik dan tradisi mereka. Contohnya penghormatan, gotong royong, toleransi, dan keadilan. Tujuan yang ketiga, menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan yang terakhir, para siswa dapat merencanakan masa depannya. Tujuan yang keempat, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi atau sesuai. Next, ada manfaat perencanaan karir. Jadi manfaat yang pertama ada membantu dalam mempersiapkan diri dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi karya yang diterima. Terus yang kedua ada mengembangkan kepercayaan diri. Mengembangkan kepercayaan diri adalah proses membangun keyakinan dan rasa hormat terhadap diri sendiri tentang mempercayai kemampuan dan nilai adik-adik serta merasa yakin dalam menghadapi tantangan dan peluang hidup. Membangun kepercayaan adik-adik bukan hanya tentang merasa senang dengan diri sendiri, tetapi juga tentang merasa mampu dan siap menghadapi dunia. Terus yang ketiga, manfaat yang ketiga dapat mengenal peluang yang akan dijumpai. Kemampuan untuk
Manfaat yang terakhir ada dapat menentukan apa yang akan dipersiapkan dalam menekuni karir kemampuan untuk memahami kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan untuk sukses dalam bidang yang adik-adik pilih. Terus ada langkah-langkah perencanaan karir. Langkah-langkah yang pertama adalah menetapkan tujuan karir. Menetapkan tujuan karir, proses menentukan apa yang ingin adik-adik capai dalam menetapkan tujuan karir adik-adik dan membuat rencana untuk mencapai hal tersebut. Dan yang kedua, menyusun rencana. Jadi menyusun rencana ini merumuskan strategi, langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Contohnya itu jika tujuan adik-adik adalah mempelajari bahasa baru, rencana adik-adik mungkin melibatkan menentukan bahasa yang ingin adik-adik pelajari, memilih metode pembelajaran yang efektif, menetapkan target pembelajaran, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana menjalankan langkah-langkah yang telah direncanakan, menggunakan sumber daya yang tersedia dan menentukan kemajuan. Langkah-langkah yang keempat, mengevaluasi dan menyesuaikan rencana. Jadi, memeriksa kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi area yang diperbaiki, dan membuat penyesuaian pada rencana jika diperlukan. Terus ada tantangan perencanaan karir. Tantangan perencanaan karir di sini ada 3. Yang pertama, kurangnya pengalaman. Jadi kurangnya pengalaman ini ada tantangan banyak lapangan pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, sedangkan baru lulus SMA, belum mempunyai pengalaman kerja. Yang kedua, ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian masa depan ini takut akan ketidakpastian seperti takut gagal, takut tidak mendapatkan pekerjaan yang adik-adik inginkan, atau takut mengambil risiko. Dan yang terakhir, tekanan dari orang tua atau lingkungan. Jadi tekanan dari orang tua atau lingkungan sekitar mungkin memiliki ekspektasi tertentu tentang karir adik-adik yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan adik-adik. Terus ada hambatan perencanaan karir. Jadi hambatan perencanaan karir di sini ada 3. Yang pertama, kurangnya informasi dan bimbingan. Jadi kurangnya informasi dan bimbingan ini, banyak siswa SMA tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang berbagai pilihan karir, jalur pendidikan, dan peluang kerja yang tersedia. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan dalam menentukan arah karir yang tepat bagi adik-adik. Yang kedua, tekanan dari keluarga dan teman. Tekanan dari keluarga dan teman, orang tua, guru, dan teman-teman mungkin memiliki harapan tertentu tentang karir yang dipilih, yang mungkin tidak selaras dengan minat dan bakat adik-adik. Terus yang terakhir ada kurangnya pengalaman dan keterampilan. Kurangnya pengalaman dan keterampilan di sini, banyak siswa SMA yang belum memiliki pengalaman kerja atau keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu ada solusi perencanaan karir. Solusi perencanaan karir ada 6. Yang pertama, menentukan tujuan karir. Jadi menentukan tujuan karir di sini, kenali minat, bakat, dan kekuatan yang adik-adik miliki. Tentukan tujuan karir yang jangka pendek dan jangka panjang, serta pertimbangkan kesenangan dalam bekerja, nilai yang ingin diwujudkan, dan gaya hidup. Yang kedua, membuat rencana karir. Buatlah rencana yang sedetail mungkin seperti bidang studi yang akan diambil, biaya, kampus tujuan, dan prospek kerja lulusannya. Yang ketiga ada membangun jaringan. Membangun jejaring dan hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu adik-adik. Yang keempat adalah mencari pengalaman. Mencari pengalaman kerja atau magang untuk mendapatkan pengalaman langsung dan membangun keterampilan yang relevan.
hijau atau memanfaatkan aplikasi pencarian kerja lain. Yang terakhir, membuka bisnis. Jadi membuka bisnis ini, adik-adik bisa membuka bisnis sendiri, misalnya dengan mencari reseller atau dropshipper. Bidang bisnis yang bisa adik-adik jalankan di antaranya makanan atau fashion, hobi hingga jasa adik-adik nanti. Baik, sampai di sini saja materi layanan pada siang hari ini. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Kira-kira apakah adik-adik sudah mengenal minat dan bakat adik-adik? Sudah. Silakan, Adrian. Kalau bakat saya belum mengenal sebelumnya, tapi kalau minat saya sudah mengenal minat saya, yang dimana saya lebih suka untuk merias orang atau saya juga suka memasak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih Adrian. Jadi yang terakhir ada kesimpulannya. Siapakah? Adakah yang ingin menyimpulkan materi saya ini? Silakan. Baik, dari materi yang sudah diberikan tadi dapat saya sampaikan bahwa perencanaan karir merupakan langkah di mana kami sudah harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk perencanaan karir kami ke depannya. Kami juga harus mengenali minat dan bakat kami dan peluang kerja karir ke depannya itu seperti apa. Baik, terima kasih Adik Elsa. Jadi ibu akan mendapatkan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, melalui perencanaan karir seseorang mengevaluasi kemampuannya dan minatnya sendiri, mempertimbangkan berbagai peluang karir, menetapkan tujuan karir dan merencanakan kegiatan pengembangan yang bersifat spesifik. Perencanaan karir seseorang harus disesuaikan dengan tahapan kematangan pribadinya. Hanya dengan demikian perencanaan karir seseorang dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhannya. Baik, itu saja materi layanan pada siang hari ini. Untuk adik-adik yang belum berkontribusi aktif, ibu minta minggu depan harus lebih aktif lagi. Baik, ibu. Oke, baik. Sebelum menutup materi layanan pada hari ini, saya minta dari salah satu adik-adik untuk membimbing. Ibu guru dan teman-teman, mari kita mengambil sikap dan proses untuk berdoa. Izinkan saya untuk membawa doa ini secara teknikal. Karena Bapa, Kudus, Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan hingga kami dapat menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini dengan baik. Kini kami akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Izinkanlah kami, sertai kami, sehingga kami dapat tiba di rumah dalam keadaan sedikit dan baik. Namun kalau pujian Bapa hari ini esok dan segala masa. Amin. Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik yang sudah memimpin doa. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan materi pada siang hari ini. Dan ibu kami